Kemudian disepakati pada tanggal 22 April 1453 kapal-kapal akan dinaikkan melalui Bukit Galata. Esoknya yang terjadi keajaiban strategi perang. 72 kapal pindah dari Selat Bosforus kepada Teluk Tanduk Mas dalam waktu 1 malam. Berapa kapal pindah? 72. Dalam waktu berapa lama? 1 malam. 23 April 1453 takbir berkumandang. Pakai tangan, proyektil sebesar ini. Muhammad Al-Fatih ahli fisika. Dia sudah tahu kalau ada proyektil sebesar ini, berarti rumusnya I sama dengan M kali A. Impact sama dengan massa kali percepatan. Kalau ada massa sebesar ini, bisa dilempar sama proyektil, itu pecah. Orban ahli fisika juga. Dia mikir, kalau ada meriam yang bisa nembak sebesar itu, berarti tembok bakal pecah juga. Dia bertanya dengan hati-hati, mohon maaf Sultan, apakah Sultan berkehendak untuk menghancurkan tembok Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih jawab, kalau iya kenapa? Orban menjawab lagi, kalau iya kebetulan. Wah, ibu sekalian, saya sudah tahu tentang sudut-sudutnya, saya bisa buat senjata seperti itu. Dibuatlah senjata Orban. Ini rancang senjatanya disebut dengan The Great Turkish Bombard, yang panjangnya 5,2 meter, kalibernya 0,7 meter, beratnya 18,2 ton. Paham teman-teman sekalian? Ini kemudian rancang senjatanya, jarak tembaknya 1,6 km, sekali muntah 682 kg batu. Paham teman-teman sekalian? Dibuat senjata ini, dites oleh Orban, 2 meter nyungsep di bawah tanah. Al-Fatih bilang, bagus, saya senang sekali. Tapi masih ada yang kurang ini. Apa kurangnya? Kurang gede, buat yang 2 kali lipat. Lu gimana caranya? Terserah, kan kamu seniman senjatanya. Akhirnya dalam waktu 1 tahun, Orban membuat senjata, satu 5,2 meter panjangnya, yang satu 8,4 meter, yang lain 67 yang lain itu ukuran-ukuran normal. Ada 69, yang lain ukuran normal, dan kira-kira kalau sekarang kira-kira kayak begini. Di mana ini saat? Di Museum Fort Nelson, Portsmouth, Inggris. Kok ada di Inggris sih? Diambil sama Ratu Inggris. Jadi dia bilang, menurut kami senjata yang paling bagus sepanjang sejarah, yang merupakan senjata yang menentukan peradaban dunia atau yang mengubah haluan dunia adalah senjata ini. Maka dia bilang, please dong, gue minta satu. Ya sudah, kita kasih. Paham teman sekalian? Nanti kalau dia sudah bosan kita bawa balik lagi ya. Oke, nah ini kemudian meriamnya yang tadi. Kalau ada artisnya, kira-kira artisnya kayak begini. Nah ini artisnya ini. Kok ada artis terus Ustaz? Itu pesan sponsor, paham ibu sekalian? Oke, ini sudah selesai semua. Akhirnya kemudian hari yang terjanji lalu kemudian dilakukan. 6 April 1453 Muhammad Al-Fatih menyerang Konstantinopel setelah persiapan lewat 3 arah. Dari sebelah selatan lewat Laut Marmara, dari sebelah timur masuk kepada Teluk Tanduk Mas, lalu menyerang dari sebelah utara, dari sebelah barat lewat tembok Konstantinopel. Tembok yang tadi 3 lapis, masih ingat? Masih ingat? Panjangnya bukan 100-200 meter, panjangnya 7,5 kilometer. Dari ujung sampai ke ujung ini yang merah di luar ini. 7,5 kilometer. Berapa panjang? 7,5 kilometer. Dari Cawang sampai ke Semanggi, paham ya? 7,5 kilometer panjangnya, dan itu 3 lapis. Lalu kemudian pasukannya, nih pasukannya. 400 kapal dibuat dalam waktu singkat untuk menembus dari sebelah lautan. Kapal-kapal kecil dibuat untuk menembus Teluk Tanduk Mas. Dan total 250.000 pasukan menyerang Konstantinopel dari sebelah daratan. Dan mereka jalan dari Edirne menuju kepada Konstantinopel. Dan mereka cerita mereka berjalan dalam waktu 2 bulan. Dan mereka kisahkan dalam bukunya. Apa kemudian kisah mereka? Ketika kami berjalan di siang hari, Anda tidak dapat melihat matahari tembus ke dalam terompah kami, karena tertutup oleh panji-panji kami dan oleh tombak-tombak kami. Dan pada waktu malam hari Anda tidak akan bisa melihat bumi karena tertutup oleh kemah-kemah kami. Sedangkan ketika mereka jalan sampai ke depan Konstantinopel, giliran orang Konstantinopel tulis dalam catatan harian mereka, kami menyaksikan pasukan muslim datang kepada kami seperti sungai dari besi, memenuhi pandangan kami dari pantai sampai ke pantai. Jelas sampai di sini? Termasuk kemudian meriam-meriam segede kingkong tadi. Dibawa dengan cara gimana? Karena beratnya minta ampun, maka ditarik oleh 40 kebo satu meriamnya.
40 kebo, 100 orang yang ngeratain jalan. Karena kalau ada gundukan, bahaya dia nggak bisa jalan. Jelas ya sampai di sini? Oke, tanggal 5 April 1453 semuanya sudah berbaris di depan tembok Konstantinopel dari ujung sampai ke ujung pantai. Berdasarkan hadis Nabi memerintahkan jangan memerangi manusia. Sebelum Anda pergi ke peperangan mereka, tawarkan mereka masuk Islam. Kalau mereka mau masuk Islam, nggak usah dilanjutkan perangnya, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Yang kedua, perintahkan mereka bayar jizyah. Kalau mereka tidak mau, perangi hanya yang berperang di antara mereka. Maka kemudian ditawarkan, bagaimana kalau Anda semua masuk Islam? Lalu kemudian rajanya berkata, lebih baik kami mati kalau begitu. Lalu gitu bayar jizyah, lebih baik kami mati kalau begitu. Ya sudah, peperangan dilanjutkan 6 April 1453. Al-Fatih membariskan pasukannya 1,5 kilometer di depan tembok kota, cukup jauh untuk bisa dipanah, tapi cukup dekat untuk bisa disaksikan setiap pasang mata orang-orang yang ada di Konstantinopel. Dan pada saat itulah setelah tergelincirnya matahari, mereka sholat Jumat di sana. Karena 6 April 1453 bertepatan dengan hari Jumat. Kenapa hari Jumat orang-orang dulu mulai jihad? Ada yang tahu kenapa hari Jumat orang-orang dulu mulai jihad? Karena waktu itu terjadi sholat Jumat. Dan setiap sholat Jumat di seluruh penjuru negeri Islam senantiasa mendoakan, ya Allah menangkan pasukan kami di garis depan. Ya Allah menangkan pasukan kami yang sedang berjihad. Ya Allah berikan kebaikan pada mereka. Maka mereka memulai ketika sholat Jumat. Setelah selesai sholat Jumat, meriam pertama ditembakkan. Pertanyaan saya sederhana, yang menang Konstantinopel atau Roma? Yang menang Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Pengennya, tapi ternyata kejadiannya adalah kalah total. Pasukan lautnya kalah total. 400 kapal dihabisi 27 kapal saja. Kok bisa? Karena mereka masih memegang teknologi kapal yang paling bagus. Teknologi kapal yang paling bagus adanya di Genoa, Venezia, Italia. Maka mereka buat kapal 10-14 kali lipat lebih besar daripada kapal-kapal kita. Kalah habis di lautan. Bagaimana dengan sebelah timur? Diganti dengan rantai segede King Kong. Kapal-kapal nggak bisa lewat. Jelas ya? Jadi ditutupi dengan rantai segede King Kong, kapal-kapal nggak bisa lewat. Bagaimana dengan sebelah barat? Meriam ditembakkan satu demi satu. Sedikit demi sedikit kemudian hancur kemudian temboknya. Tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Jelas sampai di sini? Nggak menang-menang. Tembak, hancur semen. Tembak, hancur semen. Tembak, hancur semen. Lama-lama kemudian orang 2 minggu setelah kemudian percobaan penaklukan, tanggal 6 mulai, tanggal 20 nggak tersisa secercah pun kemenangan. Yang ada sebaliknya, mayit-mayit bertambah banyak, logistik semakin berkurang, orang-orang semuanya pada ngeluh, orang-orang pada capek, muncul suara-suara sumbang. Suara-suara sumbang. Apa itu suara sumbang? Pulang aja yuk. Kayaknya nggak bisa menaklukkan Konstantinopel deh. Serius pulang aja deh mas. Ini nggak bisa mas, ini gara-gara Muhammad Al-Fatih ambisius sekali, temperamental dia. Gara-gara dia banyak yang meninggal. Ingat baik-baik, ketika Anda punya satu hal yang sangat besar, proyek yang sangat besar, ujung-ujung pas mau selesai, itu pasti ada suara-suara sumbang. Pas ngerjain skripsi, pasti ada masa-masa mau nyerah. Betul begitu? Siapa yang sering naik gunung? Yang sering naik gunung? Ada yang sering naik gunung? Atau yang pernah naik gunung? Oh pernah. Pertanyaan saya sederhana. Orang yang banyak nyerah ketika manjat gunung, itu di awal, di tengah, atau pas sudah mau nyampe? Pas sudah mau nyampe, di tengah atau di bawah? Pas sudah mau nyampe, kok bisa begitu? Nggak tahu kenapa. Kayaknya godaan paling berat ada di situ. Lalu kenapa bisa gitu? Kayak kemarin, saya daki bukan gunung sih, daki bukit sama teman saya. Cuma 600 meter doang. 600 meter aja. Jalan, udah luar biasa, awal capek. Pas mau nyampe, ujung udah kelihatan. Ujung udah kelihatan bro. Teman saya tiba-tiba ngomong gini, bro, pala gue pusing bro. Kayaknya gue mau pingsan deh. Saya bilang, berarti antum gak mau lanjut nih? Kayaknya gue mau pingsan, antum sendiri aja ke atas. Saya bilang ini, bro, kalau andai kan antum pingsan di sini, saya nggak bisa ngantar antum ke bawah. Lah kenapa? Karena ke bawah sudah nggak mungkin lagi. Masa saya bopong antum? Lah naik aja udah mau mati kita. Lah ini dia pingsan di sini. Ya lalu saya bilang dia gini, saya guyonan gini. Kalau antum di sini pingsan, saya bunuh antum, saya bunuh diri, kita di sini aja sudah. Karena saya nggak mungkin turun bawa antum, saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang, ya sudah kalau gitu kita ke atas. Alhamdulillah nyampe, nggak ada yang pingsan, gitu kan ya. Artinya apa? Pas udah mau nyampe tuh ada yang nyerah, sama, pulang aja yuk, kayaknya nggak bakal menang. Pasukan down, moralnya down. Al-Fatih tahu, kemudian Al-Fatih ngumpulin seluruh panglima-panglimanya, kemudian nanya pada mereka, kita lanjut perang atau kita pulang? Karena kayak ini nggak bagus. Kita lanjut perang atau kita pulang? Nggak ada yang berani ngomong. Lah kenapa? Al-Fatih 21 tahun tapi temperamental. Salah ngomong kena hukum. Lalu kemudian nggak ada yang berani ngomong. Yang berani ngomong seorang laki-laki sudah tua, namanya Halil Pasha. Dia seorang penasihat dari zaman bapaknya Muhammad Al-Fatih. Lalu kemudian dia bilang begini, wahai Muhammad, saya lihat kamu dari kecil, lahir saya tahu.
tumbuh besar jadi seorang panglima hebat, keren luar biasa. Dan sekarang tidak ada yang bisa untuk kemudian mengeluarkan kemampuan terbesar, menaklukkan Konstantinopel kecuali engkau. Tapi dari tadi saya nih ngelihat kamu tuh keras kepala, sombong. Kamu tuh nggak bakal berhasil kalau begini. Udah pulang aja dulu. Lebih baik kita terima daripada mereka uang, daripada kita melanjutkan begini. Ke belakang ternyata sudah diketahui Halil Pasha disogok sama Konstantinopel. Al-Fatih nggak suka dengar kata-kata begini. Kemudian sebelum selesai kemudian Halil Pasha ngomong, meja dibanting. Jedar! Seorang mu'alaf namanya Zaganos Pasha. Zaganos Pasha bilang, jangan dengarkan kata-kata dia. Sesungguhnya dia ingin memadamkan semangat dari dalam diri kita. Ingat baik-baik, saat kita pergi ke sini, yang kita inginkan bukan untuk kembali, tapi yang kita inginkan adalah salah satu di antara dua, hidup mulia atau mati syahid. Dan saya tidak mau kita takluk di bawah reruntuhan batu-batu ini, atau di bawah kemudian tumbukan batu-batu ini. Kerahkan tekanan, tingkatkan serangan, Allah bersama kita insya Allah. Lanjut atau pulang? Lanjut atau pulang? Kalau gitu kita juga lanjut. Oke, kalau gitu masalahnya masih ada. Apa masalahnya? Di sini rantai segede King Kong, nggak bisa lewat. Di sini pasukan laut nggak bakal menang. Di sini temboknya sangat kuat sekali. Maka salah satu penasihatnya bilang begini, Pak, rahasianya di sini Pak. Andai saja kita bisa masuk ke dalam Teluk Tanduk Mas, lalu kemudian bisa membombardir mereka dari sebelah utara, maka pasukan yang ada di sebelah barat, pasukan bertahan, tidak akan bisa mereparasi dinding seperti cepatnya sekarang. Berarti kita bisa tembus temboknya. Kalau andai kan kita bisa masuk sini, tapi masalahnya ada apa di situ? Ada masalah apa di situ? Rantai segede King Kong. Bapak Ibu sekalian, gimana caranya supaya bisa masuk ke dalam? Oh, loncat, bukan lumba-lumba Bapak Ibu sekalian. Terus gimana caranya? Potong rantainya segede-gede begini, nggak bisa dipotong. Tabrak pakai kapal yang kandas. Gimana caranya? Pulang aja. Al-Fatih bilang, ketika pasukannya nggak ada lagi ide, Al-Fatih bilang gini, tenang, semua yang Allah berikan masalah, Allah pasti berikan solusinya. Dan saya sudah mikirin ini dari semalam. Sudah mikirin dari semalam? Sudah. Gimana caranya? Tenang, caranya gampang. Caranya begini, kita kan punya kapal. Kapalnya kita parkirkan dulu di Galata. Setelah kapalnya kita parkirkan di Galata, kapalnya kita angkat. Setelah kapalnya kita angkat, kita balikin lagi ke lautan. Gampang kan? Sekarang kapal kita sudah ada di lautan. Pasukannya bilang, betul juga ya, kenapa saya nggak kepikir dari tadi ya? Tapi mohon maaf Sultan, apakah Sultan lupa kalau Galata ini adalah sebuah bukit 60 meter? Al-Fatih bilang, saya tahu itu sebuah bukit dan saya tahu itu hampir mustahil. Tapi kalau Anda tidak menduga, maka pasukan Konstantinopel tidak akan pernah menduga. Ini strategi yang baik. Dan baca sirah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencoba satu strategi yang sama untuk perang yang berbeda. Rasul senantiasa memberikan kejutan pada lawan-lawannya. Ini yang kita lakukan. Prajuritnya berkata, nggak mungkin. Maka dia mengeluarkan satu quotes yang sangat luar biasa. Jangan bilang pada saya nggak mungkin kalau Anda belum mati dalam mencoba itu. Paham teman-teman sekalian? Jadi kalau Anda mati dalam mencoba berarti nggak mungkin, jelas ya. Tapi kalau Anda belum mati itu berarti mungkin. Maka kemudian disepakati pada tanggal 22 April 1453 kapal-kapal akan dinaikkan melalui Bukit Galata. Esoknya yang terjadi keajaiban strategi perang. 72 kapal pindah dari Selat Bosforus kepada Teluk Tanduk Mas dalam waktu 1 malam. Berapa kapal pindah? 72. Dalam waktu berapa lama? 1 malam. 23 April 1453 takbir berkumandang dari atas Bukit Galata. Orang-orang Konstantinopel langsung kaget, lari tunggang langgang naik ke atas menara, melihat ke atas Bukit Galata. Yang mereka saksikan adalah keajaiban strategi perang. Bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar di atas Bukit Galata. Dan ketika mereka saksikan ke bawah, kapal-kapal perang satu persatu masuk dalam wilayah mereka. Yang mereka kira paling aman berubah menjadi wilayah paling berbahaya bagi mereka. Maka mereka bilang, Konstantinopel sudah selesai. Al-Fatih orang gila. Dia menjadikan ombak-ombak lautan sebagai tempat berlabuh kapal-kapalnya. Tapi dia juga menjadikan bukit-bukit sebagai pengganti daripada ombak-ombaknya. Tapi peperangan dilanjutkan sampai pada tanggal 27 Mei 1453. Akhirnya pada tanggal 27 Al-Fatih berhasil membuat lubang yang sangat besar dalam tembok Konstantinopel yang gak akan bakal bisa untuk direparasi lagi. Maka Al-Fatih bilang, mulai dari sekarang kalian semua saya perintahkan berhenti berperang. Sebab 2 hari dari sekarang, lusa
kita akan membuat serangan terakhir pada Konstantinopel. Andaikan kita kalah, biar kita mati di bawah reruntuhan batu-batu ini. Tapi kalau kita menang, kota milik kita. Dan saya kasih tahu Anda semuanya, daripada saya tidak punya kota ini, lebih baik saya tidak memimpin sama sekali. Maka kemudian dia bilang, berhenti berperang pada tanggal 27, 28 seluruh pasukan diperintahkan berpuasa sunnah. Berpuasa sunnah untuk serangan terakhir pada tanggal 29. 28 dari subuh sampai maghrib semua pasukan berpuasa sunnah. Mereka menyiapkan diri kemudian dengan membaca Al-Quran, dengar kemudian nasihat para ulama. Ulama-ulama datang lalu mengatakan, dulu Abu Ayyub Al-Ansori rumahnya senantiasa disinggahi oleh Rasulullah. Sekarang Abu Ayyub senantiasa singgah ke Konstantinopel dan dimakamkan di sini. Apakah Anda tidak mau mendapatkan kemuliaan yang sama? Maka semuanya kemudian bersemangat. Pada tanggal 29 Mei 1453 jam 1 dini hari, Al-Fatih memimpin mereka untuk bertahajud. Setelah selesai bertahajud, kemudian bangun, kemudian setelah bangun daripada sujud, selesai tahajud, jam 2 dini hari Al-Fatih berkhutbah pada mereka dengan sebuah khutbah yang masih kita kenal dengan sampai dengan sekarang. Apa khutbahnya? Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan. Dan salah satu mujizatnya akan kelak segera terbukti. Maka kita menjadi bagian daripada apa yang menjadi janji daripada hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikan pada pasukan satu persatu kemenangan besar yang kelak akan kita capai, menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Untuk itu, sampaikan pada setiap pasukan, wajib bagi setiap pasukan jangan sampai bermaksiat. Setiap pasukan jadikan syariat selalu di depan mata dia, jangan sampai maksiat. Kenapa? Karena Al-Fatih tahu persis penyebab kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak akan kasih kemenangan pada orang-orang yang bermaksiat. Jelas sampai di sini? Jangan maksiat. Kalau Allah kemudian melihat Anda bermaksiat, Allah tunda kemenangannya. Jangan maksiat. Nanti kalau mereka kemudian berperang, jangan mengusik tempat-tempat ibadah, jangan mengusik gereja, jangan mengusik para pendeta, jangan ganggu wanita, jangan ganggu anak-anak, berperang atas nama Allah. Jam 2 kemudian diatur strateginya. Bagaimana strateginya? Dibagi 3 pasukan. Pertama pasukan Azab, kedua pasukan Sipahi, ketiga pasukan Ingkisari yang tadi. Azab itu pasukan apa? Dalam bahasa Indonesia, Azab artinya jomblo. Jelas sampai di sini? Yang jomblo katakan? Yang jomblo katakan? Enggak ada jomblo. Saya lihat wajah-wajah banyak jomblo. Nah, nanti kalau Anda nanti sudah ada Islam, Anda mendapatkan kehormatan. Lah kenapa? Zaman dulu ada jomblo-jomblo itu membuat pasukan namanya pasukan Azab. Lah kenapa? Karena mereka mau diturunkan pertama kali ketika perang. Jadi jomblo zaman dulu berkualitas, paham itu sekalian? Mungkin dia mikir begini, hidup terlalu susah, terlalu banyak yang nanya kapan kawin, jadi mereka mau cepat mati aja. Ini paham ya, selesai. Nah, pas pertama pasukan Azab jam 2 sampai jam 4 dikasih jatah. Jam 2 sampai jam 4 mereka merangsek, mereka membuat pasukan pertahanan menjadi capek. Jam 4 ditarik. Jam 4 ditarik, keluarkan pasukan Sipahi. Pasukan Sipahi merangsek lagi jam 4 sampai jam 6. Enggak terlihat kemenangan lagi. Tapi ternyata jam 6 dikeluarkan pasukan khusus sebelum matahari bersinar di sebelah timur. Konstantinopel is over. Konstantinopel ditaklukkan. Muhammad Al-Fatih masuk dalam Konstantinopel melalui pintu ini, kemudian mengucapkan, Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Ditemani bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada gurunya Syekh Syamsuddin mendoakan buat dia, dengan kudanya dia langsung menuju kepada gereja Hagia Sophia. Selama perjalanan menoleh ke kiri, menoleh ke kanan sampai mengucapkan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sampai ke depan Hagia Sophia, dia turun dari kudanya, tidak mampu menahan rasa harunya, dia kemudian sujud ke arah Makkah, kemudian melepas sorbannya, mengambil segenggam tanah Konstantinopel, menaburkan ke atas kepala dia, supaya perwujudan bahwa dia hanyalah dari tanah saja. Masuk ke dalam gereja Konstantinopel, Hagia Sophia, mendapati ribuan orang menangis histeris. Karena mereka takut mereka akan dibunuh, karena mereka kira itu adalah balas dendam kaum muslimin atas penaklukan Spanyol pada mereka. Lalu kemudian mereka katakan, kami minta maaf, kami tidak mau dibunuh, kami minta maaf, kami tidak mau dibunuh. Al-Fatih katakan, tenang, kalian tidak akan pernah disakiti oleh siapapun. Siapa yang pengen tetap tinggal di tempat ini, maka tinggallah di kota ini. Tempat properti mereka tidak akan pernah diganggu oleh siapapun. Tapi yang pengen keluar daripada kota ini karena tidak mau dipimpin oleh Islam, silakan keluar daripada kota ini. Tapi kalian akan dijamin nyawanya sampai di depan gerbang kota. Kami tidak akan mengganggu Anda juga. Tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid. Paham teman-teman sekalian? Tempat paling indah di dunia, tempat paling megah di dunia, tempat paling besar di dunia jadi masjid. Zaman sekarang jarang orang pengen buat masjid di tempat paling bagus. Buat masjid di tempat-tempat sisa, betul begitu? Lihat aja di mall-mall, paling atas, kalau nggak paling bawah, dekat sama kayu-kayu, pipa-pipa, nggak jelas gitu kan ya, Masya Allah.
jadi tempatnya sebagai masjid. Hari itu juga Al-Fatih mengatakan, siapa yang mau kemudian untuk membersihkan, silakan bersihkan masjid ini. Tapi siapa yang mengganggu tempat ini, dia berurusan dengan saya. Pasukan-pasukan dikerahkan, bersihin Hagia Sophia. Berhala-berhala dikeluarkan untuk kemudian menjamin tempat ini sebagai masjid. Gambar-gambar yang nggak bagus kemudian dihapus, ditimpa pakai tanah liat, kemudian dicat dengan bagus. Mihrab digeser ke sebelah kanan 9 derajat agar ngarahnya awalnya ke Syam, arahnya ke Baitul Maqdis, arahnya sekarang ke Mekah. 9 derajat digeser, dibuatin mihrab paling bagus. Semuanya selesai sebelum asar. Dan asar, azan berkumandang pertama kali di Konstantinopel tanggal 29 Mei 1453. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berkumandang di sana. Pada waktu itu asar mereka sholat pertama kali. Dan sampai sekarang itu kemudian masih kita bisa lihat. Tapi sayangnya tempat ini bukan masjid lagi, tapi sekarang sudah jadi museum. Nunggu pemberani-pemberani daripada Islam yang mau masuk lagi ke kota ini lalu menjadikan lagi sebagai masjid. Itu namanya Hagia Sophia. Baik, 11.36, alhamdulillah. Sebentar lagi ya. Baik, kalau gitu kita lihat. Apa intinya teman-teman sekalian? Ini inti materinya. Tadi cuma pendahuluan, ini inti materinya. Apa inti materinya? Nih inti materinya. Lihat baik-baik. 54 hari perang, 825 tahun penantian. Berapa lama mereka menanti? 825 tahun. Semenjak keluar dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, latuftahanal Konstantinia, akan takluk kota Konstantinopel. Saat itu sekelompok orang Muslim percaya, yakin, tapi yang lain mencaci maki, lalu bilang begini, ngayal lu, nggak mungkin, stres, gila. Paham teman sekalian? Rasul dibilang gila, ngayal, stres, gak punya otak dan sebagainya. Tapi sekelompok muslim percaya. Mereka mewariskan keyakinan mereka generasi demi generasi. Kemudian mengatakan pada mereka, nak kamu lanjutkan perjuangan. Nak kamu lakukan perjuangan. 825 tahun setelahnya, kemudian datang seorang pemuda 21 tahun masuk ke dalam kota. Lalu berkata, Rasul kami tidak pernah bohong. Berapa lama perjuangannya? 825 tahun. Nggak berhenti-berhenti, nggak ada yang merasa capek, nggak ada yang pernah merasa bosan, nggak ada yang futur. Kita kadang-kadang baru berjuang setahun, 2 tahun sudah futur. Sudah minta sama Allah, kapan perjuangan kita selesai? Kapan kemudian kita berhenti aksi-aksi terus? Dikit-dikit aksi, dikit-dikit aksi. Kapan selesainya? Sabar mas. Perjuangan itu kadang-kadang lama. Tapi coba lihat apa yang kemudian menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Pelajarannya adalah apa rahasia mereka? Nih rahasia mereka. They believe in something that cannot be seen by eyes. Mereka percaya pada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata. Dan ini penyakit orang zaman sekarang. Segala sesuatu harus dilihat oleh mata. Tidak bisa membayangkan dengan keimanan. Coba lihat baik-baik. Ibu-ibu tahu siapa yang syahid pertama kali di dunia ini? Siapa yang syahid pertama kali di dunia ini? Ada yang tahu? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Siapa namanya? Sumayyah. Lihat, jihad diwajibkan kepada laki-laki, tapi syahid yang pertama kali perempuan. Itulah the power of mak-mak. Sumayyah disiksa bersama keluarganya. Ammar bin Yasir diikat tangannya di sebuah tempat, menyaksikan orang tuanya dibunuh di depan mata dia karena beriman pada Allah. Bapaknya disalib di pohon kurma. Ibunya dicemeti, dicambuk, sampai kemudian dia meludahi yang menyambuk, kemudian yang mencambuk, kemudian nggak suka, nggak senang, mengambil tombak, ditusuk dari kemaluan sampai tembus pada lehernya. Ketika itu terjadi, Rasulullah lewat di depan mereka dalam keadaan penyiksaan seperti itu. Apa kata Rasulullah? Rasul nggak bisa berbuat apa-apa karena waktu itu Rasul belum berkuasa. Rasul katakan pada mereka, Sobron ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir. Sobron ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Sesungguhnya Allah sudah menjanjikan surga bagi kalian semuanya. Ketika mendengarkan kata surga daripada Rasulullah, apa kata Sumayyah? Ya Rasulullah, surganya sudah di depan mata saya ini. Dia seolah ngelihat surga. Padahal mungkin dia matanya sama kayak kita. Tapi kenapa dia matanya melihat surga? Karena bagi dia kenyataan di depan mata dia jauh kalah dibandingkan janji Rasulullah SAW. Bisa difahami Bapak sekalian. Lah kenapa? Kalau Anda lihat mata, kalau Anda lihat pakai mata, ini yang Anda lihat. Di mana-mana terjadi kemudian pembantaian, di mana-mana terjadi kemudian kerusuhan, di mana-mana terjadi kemudian kebodohan pada orang muslim, ini yang kita lihat dengan mata. Kalau kita lihat dengan mata kayak begini, berapa yang yakin bahwa Islam akan bangkit? Sedikit atau banyak? Sedikit. Kenapa sedikit yang yakin Islam akan bangkit? Karena Anda bakal dibilang orang gila. Jelas sampai di sini. Oke, coba lihat lagi sekalian. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel umurnya berapa tahun? 21 tahun. Saya masuk Islam umur 18 tahun.
18 tahun saya masuk Islam, saya punya guru namanya Fatih Karim. Fatih Karim ceritain pada saya tentang Muhammad Al-Fatih, tapi dia salah data. Dia bilang, Lix, ada seorang pemuda menaklukkan Konstantinopel umurnya 23 tahun. Maka saya tulis di sini 23 tahun. Padahal harusnya 21 tahun. Yang menariknya dia bilang, Lix, kalau kamu masuk Islam, kamu bisa jadi akan menjadi penakluk kota Roma. Maka saya bilang, Kang, nama Islam saya Muhammad Al-Fatih. Lah kenapa? 18 tahun saya masuk Islam, nanti umur 23 tahun seperti Muhammad Al-Fatih saya akan menaklukkan kota Roma. Orang gila, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dibilang gila nggak ada masalah. Rasul dibilang gila, Muhammad Al-Fatih dibilang gila, tambah satu nggak ada masalah. Bisa dipahami Ibu sekalian? Ternyata 18 tahun saya masuk Islam, umur 23 tahun saya belum bisa menaklukkan kota Roma. Lah kenapa? Masuk Islam 18 tahun, umur 18 tahun 2002. Umur 23 tahun, 5 tahun kemudian 2007 ke Roma aja belum. Bisa dipahami itu sekalian. Saya baru ke Roma tahun 2012. Ngapain? Ikut tour dan travel sama bapak saya. Bapak saya punya perusahaan bapak saya biasanya ngasih bonus kepada kolega-koleganya setiap tahun pergi keluar. Kalau lagi keuntungan lagi bagus. Suatu waktu diajak, Lik pergi ke Makau yuk. Nggak mau. Lah kenapa? Mau jadi dewa judi, paham itu sekalian. Walaupun wajah saya dewa judi, tapi saya nggak pernah judi, ya. Mau jadi dewa judi, nggak. Lik mau pergi ke sini, nggak. Lik mau pergi ke Thailand, mau lihat banci, nggak. Lik mau pergi ke Eropa, Eropanya kemana Pi? Eropanya ke 11 kota, 8 negara. Negaranya mana aja? Prancis, terus Belanda, terus Itali mana? Milan, terus mana lagi? Roma, ikut ke Roma, jalan 2012, satu bis 35 orang, 9 yang muslim, yang lainnya non muslim, teman bapak saya semua. Nah, ketika di jalan, perjalanan dari Paris ke Milan itu kan jauh, lumayan ya. Namanya pembicara, kalau nggak ngomong agak sulit. Lalu saya bilang, Bapak Ibu sekalian, saya ke depan, saya ambil mic. Bapak Ibu sekalian, mau saya ceritakan tentang kisah Eropa dari awalnya sampai dengan akhirnya? Boleh. Saya cerita dari zaman dewa-dewa Yunani, cerita kemudian tentang Romawi, sampai kemudian penaklukan Konstantinopel. Setelah itu saya bilang, sekarang Bapak Ibu tahu kenapa saya sekarang mau ikut, yang kemarin-kemarin nggak pernah mau ikut, karena saya mau survei ke kota Roma. Mohon maaf yang Kristen, saya bilang, karena kami meyakini kota ini akan kembali dikuasai oleh kaum muslimin. Nanti suatu hari nanti, kalau nggak saya, anak saya akan balik lagi ke sini untuk menguasai kota Roma. Yang muslim takbir, yang non muslim bilang anak Pak Iwan sudah gila. Paham Ibu sekalian? Nggak ada masalah. Kenapa? 23 tahun menaklukkan kota Konstantinopel. Ternyata saya belum bisa, umur 23 tahun tidak bisa menaklukkan kota Roma. Yang saya bisa taklukkan baru seorang istri saja. Alhamdulillah ya. Saya menikah umur 22 tahun, saya punya istri umur 22 tahun. Setelah menikah saya bilang pada istri saya, Dek, kayaknya kita belum jatahnya menaklukkan kota Roma. Kalau begitu, kalau kita punya anak, nanti anak kita biidznillah dengan izin Allah kita kasih nama Muhammad Al-Fatih, supaya dia tahu perjuangan tentang Muhammad Al-Fatih dan dia tahu tujuannya adalah kota Roma. Sepakat kata istri saya. Alhamdulillah 2006 nikah, 2008 punya anak perempuan. Nggak jadi kasih nama Muhammad Al-Fatih karena itu nama bukan buat perempuan. 2010 alhamdulillah anak saya laki-laki. Pas mau ngasih nama Muhammad Al-Fatih, ternyata teman-teman saya yang sudah nikah duluan. Saya cerita ini dari tahun 2008, 10 tahun yang lalu. Anak-anak teman saya yang sudah nikah, sudah punya anak duluan, semuanya ngasih namanya siapa? Muhammad Al-Fatih semuanya. Ustadz Fatih Karim nikah punya anak namanya Muhammad Fatih Alif. Alasannya apa? Alif adalah huruf pertama. Dia duluan, yang lain belakangan. Mohon maaf. Teman saya yang lain nggak mau kalah. Muhammad Fatih Al-Awal namanya. Dia awal, yang lain akhir. Mohon maaf. Teman saya yang lain Muhammad Fatih Ridho. Dia cuma diridhoi, yang lain bukan diridhoi. Oh, saya nanya saja. Akhirnya saya kasih nama. Ya sudah, kalau gitu kita usah kasih nama Muhammad Al-Fatih lagi. Kita tambahin saja. Akhirnya kita kasih nama siapa? Namanya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Itu nama anak saya. Ada angkanya, alhamdulillah. Kok bisa Ustaz? Saya ngurus sendiri. Ya, jadi saya pergi ke dinas kependudukan, kemudian saya bilang, Pak, ini nama anak saya. Ini apa Pak? 1453? Bukan, 1453. Bukan pakai huruf, itu pakai angka Pak. Pakai angka Pak, pakai angka. Serius Pak, serius. Pak, jangan main-main Pak. Saya sudah 15 tahun kerja di sini Pak. Belum ada Pak yang pakai angka Pak. Makanya bikinlah. Itu Wiro Sableng bisa 212, kenapa anak saya nggak boleh? Akhirnya kemudian saya dikasih anak saya 1453. Itu kemudian untuk apa? Untuk pengingat. Anak ketiga saya Gozi Muhammad Al-Fatih 1453. Untuk apa? Jadi gini teman sekalian. Saya nggak tahu sampai kapan saya masih bisa hidup. Tapi kalau seandainya Allah mengambil saya sebelum saya sempat menyelesaikan pendidikan pada anak-anak saya, maka buku ini akan jadi penggantinya. Maka mereka akan tahu tugas mereka hidup di dunia untuk apa? Menyembah pada Allah, merealisasikan Roma akan jadi di tangan kaum muslimin. Teman-teman sekalian, mungkin 1453 Anda nggak kira apa-apa. Tapi bagi saya dan bagi sebagian besar orang yang paham 1453 ini angka yang sangat luar biasa. Contoh, yang suka bola angkat tangan, yang suka bola. Tahu Galatasaray? Tahu Panathinaikos?
Itu di tahun berapa? Itu ada Piala UEFA antara Panathinaikos sama Galatasaray. Turki Galatasaray. Ini ceritanya orang Turki. Sedangkan Konstantinopel itu orang Yunani. Mereka bawa ini dalam masalah nasionalisme chauvinistik, kira-kira begitulah. Tapi kira-kira bisa diambil pelajarannya. Lihat ya. Galatasaray vs Panathinaikos di kandang Panathinaikos. Orang-orang Turki bawa ke sana, orang-orang pendukung-pendukung Galatasaray bawa satu spanduk tulisannya cuma begini, Remember 1453. Dibentangkan di spanduk itu di kemudian stadionnya. Apa yang terjadi? Nggak main bola, berantem, paham teman sekalian? Karena bagi mereka itu sebuah pengingat akan kejadian di mana mereka takluk oleh kaum muslimin. Bisa dipahami teman sekalian? Bagi kita ini pengingat bahwa Rasulullah kalau sudah bersabda tidak mungkin main-main. Bisa dipahami teman sekalian? Oke, pertanyaan terakhir bagi teman-teman sekalian. Ketika di parit tadi ada dua kelompok, satu siapa namanya? Yang benar-benar beriman. Yang kedua, Yahudi yang terpaksa. Lihat, Yahudi yang terpaksa dengar bisyarah, dia kemudian ketawa, dia bilang nggak mungkin, Anda gila. Yang yakin, yang benar-benar beriman, yakin berusaha sebaik-baiknya merealisasikan. Pertanyaan saya, mau jadi yang mana? Yang benar-benar beriman atau Yahudi yang terpaksa? Yang benar-benar beriman atau Yahudi yang terpaksa? Yakin Roma takluk? Yakin Roma takluk? Takbir. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Fadal, silahkan. Masih ada waktu kira-kira 10 menit. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah telah sama-sama kita ikuti rangkaian materi yang disampaikan oleh Ustadz Felix Yao. Insya Allah sangat bermanfaat dan mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buka sesi tanya jawab, mungkin untuk satu pertanyaan dari akhwat dan satu pertanyaan dari ikhwan karena zuhur jam 12:05. Kami persilakan yang ingin bertanya yang berhubungan dengan meneladani Muhammad Al-Fatih. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit mencatat apa yang tadi antara lain adalah yang dibutuhkan adalah pendidikan terhadap anak-anak kita, karakter, transfer of karakter, bukan transfer of knowledge. Sedikit pertanyaannya, implementasi apa atau apa? Ya, boleh diganti mungkin. Dengan dunia pendidikan yang ada saat ini di Indonesia atau apalagi yang ada di Jakarta, apa yang bisa kita terapkan dalam sedikit banyak memayoritaskan perilaku transfer of karakter di saat dunia pendidikan seperti ini saat ini? Hanya itu saja Ustadz yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditampung atau mau langsung dijawab? Langsung dijawab. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, transfer of karakter setelah saya melihat pada buku-buku, saya kemudian meneliti pada beberapa kitab dan juga pada kenyataannya, ada 3 yang bisa mentransfer karakter. 1 Al-Quran, yang kedua kisah-kisah, yang ketiga ulama. Jadi kalau ulama nggak ada, ini nggak ada transfer karakter. Maka dalam hadis tadi, kalau ulama sudah nggak ada, maka muncul pemimpin-pemimpin yang jahil. Karena kenapa? Karena karakternya nggak bisa kemudian ditransfer. Ini yang pertama ulama. Yang kedua adalah kisah-kisah. Karena di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa kami kisahkan kepada kamu Muhammad kisah-kisah tentang nabi-nabi sebelumnya untuk meneguhkan hatimu. Meneguhkan hatimu, memberikan pelajaran dan menjadi pelipur lara. Jadi kira-kira begitu ya. Berarti ini fungsinya kisah-kisah. Di dalam Al-Quran kisah-kisah banyak atau tidak? Banyak. Dan tanpa sadar, ketika kita mengisahkan pada anak-anak kita tentang satu kisah, itu masuk di sini. Dan akan jadi referensi berpikirnya. Akan jadi referensi dalam bertindaknya. Karena kisah itu yang paling mudah diingat. Contoh, ibu-ibu masih ingat tadi paritnya berapa kilo? 8. Lebarnya? 5. Dalamnya? Kok bisa ingat? Karena bentuknya cerita. Bisa dipahami ya? Nah tadi saya ceritain. Nah maka kemudian kisah ini membentuk karakter. Referensi-referensi kisah itulah yang akan menjadi kemudian pembentuk karakter. Nah jadi kalau di rumah apa yang bisa kita lakukan? 1. Ibu harus kemudian membaca sirah nabawiyah. Mengisahkan pada anak-anaknya tentang bagaimana Nabi itu berbuat. Baca tentang kisahnya Salahuddin, baca tentang kisahnya Muhammad Al-Fatih, baca tentang kisahnya Tariq bin Ziyad. Ceritakan pada anak-anak. Jangan sampai anak ini masuk referensi yang lain. Kalau referensi yang masuk yang lain bisa berbahaya. Contoh, yang sekarang anak-anak masuk referensi apa? Hulk, Spider-Man,
Wonder Woman. Oh mohon maaf, sebelumnya ini ada yang penting. Anda tahu Wonder Woman? Tahu Wonder Woman? Tahu? Pernah nonton film Wonder Woman? Oke, jadi gini Bapak Ibu sekalian. Wonder Woman ini adalah salah satu contoh dakwah yang berhasil, tapi sayangnya dakwah kekufuran. Yang buat Wonder Woman itu seorang profesor profesor psikologi. Namanya nantilah. Nah, jadi ini profesor psikologi buat satu karakter namanya Wonder Woman. Kenapa dia bisa buat begitu? Nih ceritanya. Profesor ini punya istri. Setelah dia punya istri, dia naksir sama seorang anak perempuan yang merupakan mahasiswanya. Jelas sampai di sini? Oh itu biasa aja Ustaz, tapi nggak sampai di situ. Dia naksir sama anak perempuan yang jadi mahasiswanya, dan kemudian anak perempuan yang mahasiswanya ini ternyata juga suka sama istrinya. Bingung ya? Oh sebentar, saya harus ngomong gimana caranya nih? Sebentar, jadi ini profesor, jelas ya, punya istri, punya anak mahasiswa perempuan. Ternyata dia suka sama anak perempuan ini. Anak perempuan ini suka sama istrinya. Akhirnya yang terjadi adalah dia nikahi anak perempuan ini, dia kawini anak perempuan ini dan juga bersama dengan istrinya. Istrinya ternyata suka juga sama anak perempuan ini, juga suka pada suaminya. Anak perempuan ini suka pada profesornya, juga suka pada istrinya. Paham kira-kira maksud saya? Ribet nggak kira-kira begini? Oke, LGBT. Jelas sampai di sini? Jadi bisex, ACDC masuk semua, gitu kan ya. Nah ini kemudian yang terjadi. Nah dia ini ditentang sama masyarakat Amerika. Jadi masyarakat Amerika bilang, kamu ini pelaku ya jorok, jijik, nista, lempari batu orang, diusir mana-mana, dipukulin orang. Tapi dia bilang, jangan menyerah wahai istri-istriku. Nanti di masa depan kita akan buat Amerika seperti visi kita. Bagaimana caranya? Buat komik. Dan semua kemudian yang ada di Wonder Woman itu, talinya, bentuk pakaiannya, scene-scene yang ada di dalamnya, semua itu sudah dirancang secara psikologi untuk memasukkan yang namanya subliminal message. Jadi pesan-pesan yang tidak kentara kepada anak-anak. Hasilnya Amerika sekarang apa yang terjadi? LGBT boleh. Paham sampai di sini? Artinya apa? Ini referensi pentingnya. Maka jangan biarkan anak-anak nonton hal-hal yang gak bagus. Di rumah saya gak ada TV, mohon maaf. Lah kenapa? Tapi kan TV penting untuk pengajian, betul. Tapi iklannya itu bro, paham teman sekalian? Mengumbar aurat dan sebagainya, interaksi laki-laki dan wanita yang nggak beres. Nah ini kemudian nggak boleh ada pada referensi anak-anak kita. Anak-anak kita dari kecil sudah dikasih gadget, suruh buka YouTube, bebas begitu saja. Wajar referensi-referensi yang salah. Ingat baik-baik, anak kecil tuh kayak tanah kosong. Tanah kosong kalau ditanamin bunga, nanamnya susah. Tapi walaupun sudah muncul bunga, tetap aja ada muncul rumput-rumput. Tapi kalau nggak ditanaminya apa-apa, yang muncul rumput semua. Nggak mungkin muncul bunga. Jelas sampai di sini? Nah berarti anak-anak kita pertama referensinya, kemudian awasi. Jadi itu kisah-kisahnya, ceritakan kisah-kisah yang baik. Ibu-ibu kisahkan pada anak-anaknya. Bagaimana kisah Rasulullah, kisah para sahabat, yang pertama. Yang kedua, pahamkan mereka tentang Al-Quran. Ini yang pertama. Ini yang pertama kali, yang paling dasar. Yang ketiga, buat mereka dekat dengan para ulama. Kenalkan mereka dengan ulama, bawa mereka ke masjid. Tapi anak-anak ribut saat kalau di masjid. Gak apa-apa, insya Allah saya gak marah kalau ada anak-anak di masjid. Lah kenapa? Mendingan antum bawa anak-anak ke masjid, anak-anak itu ribut lalu kita ajari supaya tidak ribut, daripada anda melarang anak-anak anda pergi ke masjid. Kalau mereka gak dibuat ke masjid, lantas mereka mau mana lagi? Maka masjid dibuat nyaman kayak begini, enak, apa-apa bisa. Jangan sampai rumah kita lebih bagus daripada masjid. Kalau rumah kita lebih bagus daripada masjid, lantas kita nggak betah di masjid, betahnya di rumah. Bisa dipahami teman sekalian? Itu yang bisa kita lakukan sekarang dengan keterbatasan kita. Jadi kira-kira gitu. Walaupun memang sulit. Silakan kalau ada yang lain. Fadal. Yang terakhir dari ibu-ibu sekalian kalau ada. Ada? Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Felix, nama saya Darilah Tiarjo dari Tanjung Priok. Jauh sekali, masya Allah. Iya. Tapi karena rasa hormat saya sama Ustadz Felix, saya datang. Alhamdulillah. Yang tadi Ustadz Felix, yang ditanyakan penanya pertama, baik. Itu memang zaman now itu sangat dibutuhkan. Alhamdulillah. Tadi Ustadz Felix menyampaikan tentang riwayat Muhammad Al-Fatih. Saya dapat inspirasi sangat baik sekali karena memang anak-anak sekarang itu yang disampaikan tadi Wonder Woman itu lebih senang daripada mendengarkan kisah-kisah, baik. daripada mendengarkan
nasihat-nasihat. Di TV-TV dia lebih senang melihat yang Superman dan lain sebagainya. Dan itu tidak menutup kemungkinan memang zamannya sekarang seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya sangat berharap banyak Ustadz Felix ini membuat film-film kisah-kisah Rasulullah yang bisa disebarluaskan dalam rangka character building. Kebetulan nanti saya akan mengadakan pertemuan dengan para kepala dinas, kepala sekolah se-DKI Jakarta di Balai Kota. Ini kayaknya kena banget materi yang disampaikan Ustadz. Yang tadi 3 tadi itu tadi, yaitu Al-Quran, memperkenalkan Al-Quran, kisah-kisah anak-anak supaya mengenal kisah-kisah itu tadi. Dan tadi yang ketiga yaitu apa Ustadz? Ulama. Ya, ulama. Ulama suka tidak suka memang anak-anak perlu kita perkenalkan dari awal. Saya mendengarkan tadi Ustadz sampaikan putra Ustadz yang 53 luar biasa. Saya sangat terinspirasi. Baik. Mudah-mudahan DKI yang mimpin ulama besar kita, Anies Baswedan, mudah-mudahan bisa membawa Amin. bahagia warganya, maju kotanya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Ustadz. Baik. Dan Ustadz supaya membuat buku. Baik. Syukur-syukur sekarang ada bukunya. Saya jadi pulang ke Tanjung Priok itu sudah bawa bukunya. Terima kasih Ustadz Felix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan yang sangat berharga. Jadi kemarin kalau saya nggak salah, saya pernah lihat satu berita Bang Sandi itu kerjasama sama Istanbul untuk kemudian menjadikan Jakarta sebagai sister city-nya Istanbul. Kalau saya nggak salah ya. Nanti bisa dikonfirmasi ke beliau mungkin ya nanti ya. Kalau saya nggak salah ada berita seperti itu. Itu berarti sudah menyalip Jogja di tikungan. Karena Jogja sudah berusaha lebih dulu untuk menjadi sister city-nya Istanbul. Kalau benar seperti itu, ada banyak hal yang bisa dikerjasamakan di Jakarta. Banyak sekali yang bisa dikerjasamakan di Jakarta. Karena di Istanbul itu Erdogan itu pernah jadi wali kota Istanbul. Dan ketika dia jadi wali kota Istanbul itu semangat Islamnya sangat besar sekali. Kemudian ketika dia sekarang sudah jadi pemimpin di Turki, ada satu hal yang dia wajibkan. Apa yang dia wajibkan? Yang dia wajibkan adalah mengunjungi museum-museum sejarah yang ada di Istanbul, minimal 2 museum. Satu namanya Askeri Muze, satu lagi namanya Panoramik Muze. Itu 2 museum yang memperkenalkan tentang Muhammad Al-Fatih dan sejarah orang-orang Turki berikut keislamannya. Sehingga orang-orang itu bangkit keislamannya. Terakhir kali Menteri Pendidikan di Turki itu menanamkan materi jihad ke dalam kemudian kurikulum anak-anak muda. Kira-kira kalau di Indonesia ditanamkan materi jihad kira-kira gimana kira-kira? Langsung dia radikal gitu kan ya. Anti NKRI, anti Pancasila dan sebagainya gitu kan ya. Nah, ketika ditanya, menarik sekali ketika ditanya, kenapa Anda menanamkan materi jihad? Menteri Pendidikannya bilang begini, anak-anak muda yang ada di Turki harus tahu nenek moyang mereka adalah para mujahid yang mereka itu senantiasa pakai sorban gede-gede itu bukan tanpa sebab, tapi itu kain kafan yang dililitkan ke kepala. Artinya apa? Ketika mereka keluar, ini kain kafan, berbuatlah untuk akhirat. Dan kalau kamu berbuat untuk akhirat mati, kain ini langsung kemudian menutupi dirimu dan kamu akan masuk pada surganya Allah insya Allah. Itu kemudian pengingat. Yang kedua kata dia, nenek-nenek moyang mereka adalah orang-orang mujahid yang bahkan tidak sempat pergi haji karena sibuk jihad. Itu kemudian dikatakan pada anak-anaknya. Maka kemudian kurikulum fikih jihad itu kemudian dimasukkan pada anak-anak muda. Sementara di tempat-tempat lain ini ditarik ini fikih-fikih jihad sehingga orang-orang jadi lemah. Itu yang kedua. Nah, jadi itu bisa dilakukan insya Allah kalau misalnya ada orang-orang yang mau untuk terlibat. Memang kuncinya pada delivery. Jadi ilmunya sudah ada, orangnya sudah ada, tapi cara menyampaikannya kadang-kadang ditolak. Karena coba lihat, kita saingan sama apa? Kita saingan sama satu apa namanya? Bukan organisasi, satu studio produksi yang dia budgetnya miliaran. Ratusan miliar itu buat film-film kayak begitu. Budgetnya ini miliaran. Nah, sedangkan kita nggak punya. Alhamdulillah kita lakukan apa yang sudah kita bisa. Buku sudah saya siapkan, textbook, komik sudah saya siapkan untuk anak-anak muda. Nah, tinggal kita mau atau tidak. Jadi mudah-mudahan kalau kita punya pemimpin yang sekarang, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ini bisa membuat sesuatu yang baru. Nah, kenapa? Karena perkara museum, mohon maaf, saya pencinta museum Bapak Ibu sekalian. Ketika saya pergi ke luar negeri, saya selalu mengunjungi museum. Tapi ketika saya mengunjungi museum di Jakarta itu saya mau nangis serius. Lah kenapa? Karena museum di Jakarta, pernah pergi ke museum di Jakarta Kota, Fathahilah. Berapa bayarnya? Berapa bayarnya? 2.000.
Itu 2.000 untuk apa? Bisa dipahami teman sekalian. Gimana caranya bisa maintenance museum dengan 2.000 rupiah? Gitu loh maksudnya. Dan gimana cara kita bisa menghantarkan sejarah dengan baik kalau museum cuma gitu-gitu aja. Saya pikir, ya Allah ya Rob, insya Allah doain saya. Saya lagi berusaha untuk buat museum untuk anak-anak, untuk kemudian museum Islam. Yang ketika mereka masuk keluar, mereka sudah tahu siapa Rasul mereka, siapa kemudian Khulafaur Rasyidin dan sebagainya. Nah mudah-mudahan kalau misalnya pemimpin-pemimpin kita di Jakarta punya niatan yang sama seperti tadi, kalau misalnya Istanbul sama Jakarta mau dijadiin sister city, insya Allah saya bisa berkontribusi, insya Allah lumayan banyak untuk kemudian hal-hal seperti itu. Untuk menanamkan bagaimana caranya agar semua pendidikan ini bisa kemudian diberikan pada anak sedini mungkin insya Allah. Nanti mudah-mudahan kita bisa sama-sama untuk merealisasikan itu. Mudah-mudahan kita bisa membangkitkan orang-orang muslim yang ada di Indonesia supaya tahu nenek moyang mereka siapa. Bahwa nenek moyang mereka itu adalah pejuang-pejuang yang hebat. Nenek moyang mereka adalah orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu.